Kenapa saya ngambil tema undervolting dan underclock? Karena beberapa hari ini listrik di rumah saya naik nih harganya. Tiba-tiba yang harusnya bayar berapa jadi bayarnya lebih lah. Kalau nggak salah sih waktu bulan Januari atau Februari itu 300 ribuan. Bulan ini saat video ini di-record bulan Mei 400 ribuan. Lah kaget dong. Kira-kira kenapa nih bisa naik harganya? Terus saya mikir, ya jangan karena saya kebanyakan di rumah main game di komputer mulu. Nah, dulu saya pikir, terus gimana caranya saya bisa menghemat daya PC nih? Karena kan PC saya ini kan menggunakan VGA yang pakai 1/8 pin. Nah, otomatis dayanya lebih besar daripada VGA yang tidak pakai power pin. Biasanya kalau VGA yang nggak pakai power pin itu wattnya itu dia menggunakan 30 sampai 75 watt, tapi kalau pakai 1/8 pin itu bisa sampai 120 watt penggunaan VGA-nya doang. Belum penggunaan prosesor, penggunaan yang lain gitu. Jadi saya pikir, bisa nggak ya ini PC jadi lebih hemat daya? Apalagi lagi kayak begini, biar listrik murah tapi saya bisa pakai komputer terus. Ya udah, saya coba cari-cari di Google, ternyata ada namanya undervolting dan underclock. Nah, undervolting itu apa? Undervolting itu kita menurunkan voltase lebih kecil dari penggunaan yang seharusnya dari pabrik. Misalnya dari pabrik dikasihnya 500 mV. Nah, kita turunin. Nah, itu namanya undervolting. Kalau underclock, berarti kita menurunkan si frekuensi dari GPU-nya. Nah, kenapa sih undervolting itu bisa mengurangi daya? Jadi secara teori, daya bersatuan watt itu hasil kali dari volt, yaitu tegangan, dan arus, yaitu ampere. Maka dari kurva tersebut diketahui bahwa semakin besar tegangan dan arus, maka dayanya juga lebih besar. Nah, jadi secara teori seperti itu kan. Tapi secara praktek si perangkat komputer ini kita nggak bisa setting dayanya. Yang bisa kita setting adalah voltasenya. Makanya kenapa saya nyarinya undervolting, karena yang kita akan turunkan adalah voltasenya, bukan menurunkan dayanya. Kalau daya berarti underwatt dong, seperti itu. Nah, gimana sih caranya menurunkan si voltasenya? Pertama, kalian buka, kalau di sini saya pakainya AMD Radeon Software karena saya kan pakai VGA AMD. Kalian buka, nah nanti kalian buka tab performa, terus buka tab manual, nanti kalian centang semua nih, jadi enable semua nih, sebelah kanan, semuanya pokoknya enable aja. Nah, ini kita akan setting pertama itu di GPU tuning sama VRAM tuning. Nah, bedanya apa? Kalau GPU tuning itu berarti kita mentuning atau kita men-setting si grafik prosesor unit. Kalau tuning VRAM berarti VRAM yang kita tuning, yang kita edit gitu. Nah, di sini kita akan turunkan dayanya. Tapi kan yang tadi saya bilang daya nggak bisa diturunin, jadi yang diturunin adalah voltasenya. Gimana cara turunin voltase? Pertama, voltase dan frekuensi itu nanti saling berhubungan. Berhubungannya gini, kalau voltasenya sekian, dia frekuensinya sekian. Kalau voltasenya segini, dia frekuensinya segini. Nah, alangkah lebih baiknya jika semakin gede state-nya, semakin naik, bukan semakin turun. Itu akan lebih baik. Nah, di sini ada state 0 sama state 7. State 0 sampai state 7. State 0 itu adalah keadaan idle atau keadaan tidak ngapa-ngapain, atau keadaan di mana VGA prosesornya tidak membuka program sama sekali. Nah, ketika tidak membuka program sama sekali, dia frekuensinya di 300 dan voltasenya di 800 mV atau 0,8 volt. Sedangkan dalam keadaan maksimumnya dia di 1017 volt dan 1017 mV dan di 1260.
Nah, kali ini yang akan saya coba adalah undervolt si VGA-nya. Nah, VGA-nya itu tadi secara default 1017 kan. Nah, kalian turunin aja, bebas nih. Mau turunnya misalnya 900, silahkan. Tapi saya sarankan turunnya bertahap. Misalnya tadi 1017, berarti saya turunnya 997 misalnya. Boleh kalau udah di apply change saja. Nanti kalau udah, kalian coba pakai software benchmark. Nah, software benchmark yang akan saya gunakan itu Heaven. Kenapa saya pakai Heaven? Karena di situ kalian bisa pilih presetnya mau pakai DirectX 11, DirectX 11 atau OpenGL. Nah, kebetulan karena di Windows-nya ada DirectX 11, berarti saya pakai DirectX 11. Nanti kalian run, terus nanti kalian benchmark. Kalau misalnya berhasil dan tidak ada kendala ketika di benchmark, maka settingannya bisa digunakan. Oke, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, maka saya akan lanjut dulu. Nah, kalau udah paham, kalian boleh turun lagi. Misalnya mau turun ke 977, silakan. Itu bebas. Tapi saran saya adalah dari state 0 sampai state 7 itu meningkat. Jangan tiba-tiba misalnya dari state 3 900, state 4-nya misalnya 800. Jangan. Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa meningkat walaupun gak drastis. Nah, terus efeknya apa? Efeknya si VGA ini dia hanya memerlukan 977 mV dalam keadaan maksimumnya. Nah, lumayan dong harusnya. Ya lumayan turunnya. Karena kalau kita pakai ukur-ukuran milivolt, ya itu gede loh, termasuknya gede. Jadi harusnya dayanya berkurang, walaupun emang gak signifikan. Nah, kenapa nggak saya turunin state-nya di state minimalnya di 700? Gak bisa. Karena si VGA ini sudah disetting minimalnya di 800 mV. Gak bisa saya turunin. Yang bisa saya turunin adalah state 1 sampai state 7. Tapi yang seperti yang tadi saya bilang, kalau mau diturunin itu dia kalau bisa ini bertahap dari 1 sampai 7 harus naik tangga. Misalnya ini 818, ini 824, 827. Nah, terus ada settingannya nggak buat harus berapanya per step? Nggak ada. Yang penting kalian coba-coba aja. Kalau misalnya kalian coba-cobanya, misalnya pas dicoba ternyata kalian di benchmark nih gagal, ya udah mau nggak mau kalian turunin lagi atau dibalik ke normal. Jangan sampai kalian crash terus kalian paksakan, yang ada ntar VG-nya cepat rusak. Kayak gitu. A few minutes later. Oke, jadi ini settingan saya yang paling normal. Nah, kalau tadi dilihat si frekuensinya ikut turun juga ya. Ya wajar. Kenapa? Karena saya pengennya ini bisa jalan di 900 mV. Tapi gimana caranya ini jalan 900 mV gitu ya, gimana caranya ya saya turunin aja si frekuensinya. Jadi dalam keadaan 900 mV itu dia maksimal 1130. Tapi efeknya apa? Efeknya ada penurunan performa. Karena kan performa awalnya itu kan 1160, sedangkan nanti si performa maksimalnya masih 1130, otomatis performa si VGA-nya berkurang. Ya saya sih nggak masalah berkurang, yang penting daya saya hemat. Bodoh amat dengan performa, yang penting hemat dulu deh. Nah, kalau kayak gini, ini settingan paling optimal sih di PC saya ya. Saya nggak tahu ntar di PC kalian kayak gimana settingannya. Nah, terus buat VRAM tuning gimana? Logikanya sama, ada state 0, tapi dia cuma ada 2 set, minimal sama maksimal. Nah, sama nih, kan dia di 1000 volt. Di 1000 volt, di 1000 milivolt, dia maksimal 1750. Saya mau coba turunin di 900 misalnya. Nah, berarti saya turunin 10% kan? Berarti kalau saya kalkulator 10 kali 1750 bagi 100, berarti maaf ini harusnya maaf salah, 1750 bagi 100 kali 10 berarti 175. Berarti nanti saya mengurangi si frekuensinya di 1575
aman nggak? Menurut saya sih aman, karena kan saya downloadnya pas 10%, 10%. Cuman efeknya apa? Performanya berkurang. Apakah saya merasa ini sia-sia? Enggak. Karena saya merasa yang penting hemat daya. Nggak penting performa, yang penting dayanya hemat. Nah, tapi efeknya apa? Efek dari penurunan performanya apakah sadis? Nih, saya kebetulan hasil dari Unigine-nya nggak ada, tapi saya ada hasil dari 3D Mark. Saya punya 3D Mark. 3D Mark. Nah, kebetulan yang 3D Mark tadi saya nggak nge-record, nggak ngebuat hasilnya. Mana sih my result? Nah tadi mana sih? Maaf. Nah ini settingan default dulu, udah lama banget. Time Spy sama Fire Strike. Saya pernah suka pakai ini kalau 3D Mark. Nah, kenapa tadi saya pakai 3D Mark? Karena ini settingannya udah ada settingan yang dulu, settingan bener-bener defaultnya gitu. Kalau pakai ini si Heaven nggak ada settingannya. Nanti kan dulu tuh waktu gak diapa-apain 9.348. Nah, sekarang hasilnya berapa saja? Fire Strike. Buset, lama amat dibukanya. Oke, benchmark. Fire Strike. Fire Strike. Nah ini nggak usah, include demonya nggak usah dinyalain, dikadiran. Mungkin nunggunya agak lama, jadi nanti saya langsung di skip ke hasilnya aja. A few minutes later. Nah ini hasil akhirnya. Buset, 8.909. 9.348. Kita coba kurang. 9348 dikurang 8909. 439 dikali 9348 dibagi 100. Salah perhitungan. Salah. 438 dikali 100 dibagi 9348. Penurunannya sekitar 4%-an. Gila, lumayan sih, tapi nggak apa-apa, yang penting hemat daya. Nah, terus saya bisa buktinya kapan? Nanti kalau udah keluar tagihan bulan Juni. Nggak bisa saya yang ada sekarang, karena saya nggak punya wattmeter. Wattmeter itu buat ngukur daya atau wattnya, tapi saya nggak punya alatnya. Mahal, lagi corona gini. Kan di GPU bisa nih, apa di CPU itu juga bisa? Apakah di CPU bisa? Tentu bisa. Cuman masalahnya CPU-nya mendukung atau enggak. Karena nggak semua CPU atau prosesor mendukung untuk undervolting. Nggak semuanya. Kalau VGA secara umum itu hampir mendukung. Tapi ya bedanya cuma beda di state aja sih. Kalau misalnya nanti kan ada 0 sampai 7 tuh. Nah, paling beda di misalnya di set 7 maksimumnya berapa, di set 0 berapa maksimumnya, aja beda situ. Tapi kalau CPU lebih rentan. Karena yang saya tahu nih ya, nggak semua CPU tuh memperbolehkan untuk menurunkan voltase. Tapi kalau VGA, kebanyakan yang saya tahu itu memperbolehkan untuk menurunkan voltase. Seperti itu. Nih, kalau gua turunin voltasenya sampai di bawah 800 mV, itu efeknya gimana sih dia? Kalau diturun 800 mili, ya nggak bisa lah, kan tadi udah dijawab. Nggak bisa kan settingannya? Langsung udah 800 mili aja, nggak bisa kurang. Terus efek jangka panjangnya itu ada nggak sih? Kalau ada gimana tuh efek jangka panjangnya? Efek jangka panjangnya, ya jelas dong, performanya turun.
nggak lebih. Apakah merusak? Enggak juga sih, karena kan kita menurunkan dayanya. Kalau naikin daya mungkin iya merusak. Tapi saya juga nggak tahu sih, pertama kalinya juga make kan. Yang jelas mas saya gimana caranya murah dulu deh tagihan, performa belakangan dah, yang penting bisa dulu gitu loh. Ini ngomong-ngomong saya bikin video, saya juga belum buktiin loh, karena saya belum bisa ngebuktiinnya bulan Juni depan, karena saya nggak ada wattmeter. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau yang udah nonton, kalau misalnya videonya banyak salah kata, mohon maaf karena ini video bukan video untuk tutorial tapi buat tugas perkuliahan pemrograman multimedia. Terima kasih.